Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, saya mohon maaf karena telah mengganggu jadwal operasionalnya pada pagi ini. Saya izin meminta waktunya sebentar karena saya ingin mengasih training untuk eh, kalian semua tentang pelayanan tamu. Karena kemarin itu saya lihat ada beberapa tamu di laporan bulanan akhir kemarin. Itu saya lihat ada beberapa tamu yang komplain terhadap pelayanan di hotel kita. Jadi kita sepertinya tidak bisa lama-lama. Saya langsung saja ke materi pertama yaitu tentang sikap ramah tamah. Kita sebagai seorang hotel tentunya harus memiliki sikap ramah tamah kan. Nah, yang pertama itu ada tampilan diri. Tampilan diri tuh pastikan seragam yang kita pakai saat ngehandle tamu tuh harus bersih dan rapi ya semuanya. Karena penampilannya baik tuh memberikan kesan profesional kepada tamu. Jadi sepertinya kayak kita hotel, kita yang ngandel tamu langsung, jadi kita jadi wajah terdepan untuk tamu. Makanya kita harus memperhatikan penampilan diri. Dan yang kedua itu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh kita harus yang positif seperti berdiri, tegap, tersenyum, dan lakukan kontak mata yang nyaman ketika berinteraksi. Kalau dalam bahasa tubuh ini kita menunjukkan keterbukaan dan antusiasme. Kemudian itu ada penyambutan. Penyambutan tuh kayak kita seorang hotelier itu harus eh, sapalah tamu tuh dengan ramah gitu. Jangan kalau misalkan kalian kayak ketemu tamu kayak orang nggak kenal aja. Padahal di hotel itu kita harus menerapkan yang sikap penyambutan tadi, yang sikap ramah tamah tadi. Kayak bertemu dengan tamu itu kayak kita greeting, selamat pagi ibu, selamat siang ibu. Kita harus seperti itu ya. Itu salah satu yang dikomplainin tamu kemarin. Habis itu eh, memenuhi kebutuhan dan permintaan tamu. Itu yang pertama adalah dengarkan dengan aktif. Maksud saya di sini itu ketika tamu itu berbicara, itu perhatikan. Jangan menyela, jangan memotong atau jangan sampai kita kayak mematahkan semangat tamu itu untuk bercerita atau untuk berbicara dengan kita. Itu membantu membantu kita untuk memahami kebutuhan atau keluhan tamu gitu. Jadi kalau semisalkan tamu itu lagi ngomong terus kita potong, kira-kira tamunya kecewa nggak? Itu gimana itu Bu Nela kalau misalkan kayak gitu? Kalau misalkan diposisikan saya sebagai tamu sih saya kecewa sih, Bu, kayak gitu. Nah, itu makanya besok nih kalau misalkan ada tamu yang lagi ngomong atau apa itu kita berusaha untuk merespon dengan baik ya. Dengarkan dulu kita dengarkan dulu dia berkeluh kesah tentang apa. Siapa tahu dia mau curhat kan kayak ih keluarga saya gini-gini gitu. Mungkin kita juga bisa curhat kali ya. Itu juga ada tentang itu respon cepat. Respon cepat tuh jika tamu membutuhkan sesuatu, lakukan tindakan secepat mungkin. Jangan misalkan tamu butuh ini, kita tunda. Kayak, sebentar ya Bu, saya lagi ini. Itu nggak boleh. Itu fatal banget akibatnya. Bisa jadi tamu tuh komplain kan gara-gara itu. Itu fatal banget loh buat hotel kita. Itu juga ada pemberitahuan terus-menerus. Pemberitahuan terus-menerus ini maksudnya adalah kayak, eh jadi kayak kalau misalkan ada tamu tuh pengen ini. Jadi kita tuh kayak, misalkan kita nggak bisa ngehandle, otomatis kita harus pemberitahuan kepada pihak lain. Jadi itu yang harus kita pemberitahuan terus-menerus, jangan sampai ketunda. Atau misalkan kayak tamunya minta ini, terus dalam hati kita ngomong kayak gini, ih nanti aja lah, mungkin tamunya masih belum butuh. Nanti aja lah kita kasih tahu ke pihak yang dia maksud. Itu nggak boleh. Bisa jadi tamunya kelamaan nunggu, nanti dia komplain kan. Itu lanjut ke Tika Ramah. Nah ini eh, mungkin ini materi terakhir saya ya, karena saya rasa juga nggak bisa lama-lama. Etika ramah tuh kayak magic word gitu loh. Kita di hotelier pasti, siapa sih dulu yang ke tamatannya dari hotel pasti ada kan diajarin kayak magic word. Say thanks, say sorry, say excuse me, or something something like that lah gitu. Kayak itu penting banget loh buat kita. Apalagi dari tamu. Ada tamu yang check out. Masa kita kayak kasih ibu nggak mungkin kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Kita harus ngasih kesan yang terbaik biar dia tuh balik lagi ke hotel gitu loh. Kayak misalkan terima kasih ibu sudah berkunjung ke hotel kami. Ditunggu kedatangannya kembali ya. Itu ada tuh kayak tuh Mbak Naila dari Eva bisa mungkin dijelaskan mungkin
Ngerti kali maksud saya gimana ya? Ya, berdasarkan dari yang sudah saya lakukan, sama yang seperti Ibu bilang tadi sih, Bu. Kalau misalkan ada tamu yang check out nih, pastinya kita memberikan magic word ya, bukan karena kayak terima kasih, bukan itu aja, enggak. Pastinya kita memberikan kalimat yang membuat si tamu itu merasa, wah, saya dibutuhkan nih di hotel ini. Terus saya merasa kayak bakal balik lagi nih di hotel ini. Jadi kita memberikan kalimat yang membuat tamu itu senang dan akan berkunjung kembali ke hotel kita. Baik, makasih ya Bu Naila. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Bu Naila. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa mendengarkan kalau misalkan etika ramah di hotel itu sangat penting gitu loh. Karena di hotel itu kayak emang hotelier itu mencerminkan sikap ramah tamah. Kalau misalkan ada staff atau jangan staff lah gitu kan, setingkat manajer, supervisor atau GM pun yang tidak ramah, mungkin itu bakal bikin tamu komplain dan nggak nyaman. Bisa jadi hotel kita bangkrut kan gara-gara kayak gitu. Jadi saya berharap di sini kayak misalkan untuk kedepannya jaga etika keramah tamahannya dan magic word-nya dijaga nih. Say thanks, say sorry. Itu sangat penting untuk perkembangan hotel kita di masa depannya. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya kasih hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau menurut saya pribadi sudah cukup sih, Bu. Baik. Mungkin untuk meeting pagi ini saya akhiri ya karena saya juga harus ada meeting lagi ini. Segini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.